Thank you very much. I got one there. You want to hear? Thank you. Hello, my friends. Halo saudaraku, sahabatku. It's good to be in Jakarta. Sangat baik ada di Jakarta. Yeah, thank you. Terima kasih. I'm so honored to be here at the invitation of Dr. Noose and the committee. Saya sangat terhormat ada di sini bersama saudara, diundang oleh Dr. Nus, Remas, dan seluruh panitia. And I pray that you've already been blessed by the worship and music. Saya percaya saudara telah diberkati oleh penyembahan dan musik-musik yang ada. And tonight I want to talk to you about the most important thing. Malam ini saya ingin berbicara kepada saudara tentang sesuatu yang sangat terpenting. And that is your soul. Dan itu adalah jiwa saudara. Your soul is the most important thing to you. Sebab jiwa saudara adalah hal yang sangat terpenting dalam hidup saudara. It is so important that Jesus asked a question. Adalah sangat penting, makanya Yesus bertanya pertanyaan. What can profit a man if he gains the whole world and loses his soul? Apa gunanya bagi seseorang kalaupun dia memiliki seluruh dunia ini tetapi kehilangan nyawanya? Or what a man can give in exchange of his soul? Untuk apa dia bisa perdagangkan jiwanya? And the answer is nothing. Jawabannya adalah tidak ada. Nothing more important, not the whole world. Tidak ada, bahkan dunia ini pun tidak. This is the most important question that you can be asked tonight. Inilah suatu pertanyaan yang sangat penting yang bisa ditanyakan malam hari ini. And the truth is this. Dan kebenaran itu adalah Jesus is the only one who could ask that question. Yesus satu-satunya yang dapat menjawab pertanyaan itu. Do you know why? Sudah tahu kenapa? Because Jesus alone knows the value of the whole world. Sebab hanya Yesus yang mengetahui berapa nilainya seluruh dunia ini. He knows the value of the whole planet Earth. Dia mengetahui nilai-nilai apapun yang tersimpan dalam dunia ini. Because he created it. Sebab dia yang menciptakan itu. He alone knows where every diamond mine is to be found. Hanya dia yang mengetahui di mana permata-permata dan tambang-tambangnya ditemukan. He alone knows where every nugget of gold is to be found. Dia sendiri yang mengetahui setiap keping-keping emas bisa ditemukan. He alone knows how many tons of silver were created back in Genesis. Ya, hanya dia sendiri yang mengetahui ratusan ton daripada perak-perak kembali kepada zaman Alkitab di kitab Kejadian. He alone knows the value of the rubies and the sapphire. Hanya dia sendiri yang mengetahui nilai daripada permata-permata rubi dan safir. Jesus alone knows where every drop of oil can be found. Hanya Yesus saja yang mengetahui di mana tetesan terakhir dari minyak itu dapat ditemukan. And that is why only Jesus can stack up all of the wealth of the world on one side of the scale. Itu sebabnya hanya Yesus saja yang bisa mengatur seluruh kekayaan dunia ini dalam satu sisi sebuah timbangan. And then he puts your soul on the other side. Dan dia meletakkan nyawa saudara atau jiwa saudara di sisi yang lain dari timbangan itu. And he says, anyone who exchange his soul for all of the treasures of the world is a prince of fools. Dan dia katakan siapa yang mau memperdagangkan jiwa atau nyawanya kepada kekayaan dunia ini, dia adalah rajanya orang tolol. What profits a man if he gains the whole world but loses his soul? Apa gunanya bagi seseorang meskipun dia memiliki seluruh isi dunia ini tapi dia kehilangan nyawanya? Christ alone can put that question to every human being. Hanya Yesus saja yang dapat memberikan pertanyaan ini kepada setiap umat manusia. Why? Mengapa? Because he alone knows the value of the human soul. Sebab hanya dia sendiri yang mengetahui nilai dari sebuah jiwa manusia. For it is the value of your soul Sebab untuk jiwa atau nilai daripada jiwa saudara that made Jesus leave all the splendor and the glory of heaven. Yang menyebabkan Yesus meninggalkan segala kemuliaan yang ada di sorga. It's the value of your soul Karena nilai daripada nyawa saudara that brought him to earth. yang membawa dia ke dunia ini. And he lived
as the poorest of the poor. Dan dia hidup sebagai orang yang termiskin daripada orang-orang miskin. It is the value of your soul Sebab nilai daripada nyawa atau jiwa saudara that caused the creator of the world, the owner of the world, to have come and be crucified. yang menyebabkan pemilik dari seluruh alam semesta, pencipta dari seluruh alam semesta datang bahkan disalibkan. It is the value of your soul Karena nilai daripada jiwa atau nyawa saudara. that made the creator God to sweat blood in Gethsemane. Makanya pencipta alam semesta ini sampai berkeringat darah di Getsemane. It is the value of your soul Adalah nilai daripada jiwa saudara atau nyawa saudara. that made the Prince of Glory allowed himself to be mocked and humiliated. Yang membuat Raja Kemuliaan itu diejek dan direndahkan. It is the value of your soul Adalah sebab nilai daripada jiwa atau nyawa saudara that caused the God of glory to hang helplessly on the cross of Calvary. yang menyebabkan Raja Kemuliaan itu tergantung di kayu salib di Kalvari. It is the value of your soul Adalah sebab nilai daripada jiwa atau nyawa saudara that made the King of Kings have his hands and his feet pierced with the spikes. dan membuat dia menyerahkan nyawanya seperti angan-angan yang ada di angkasa. But here's the important question. Tetapi inilah suatu pertanyaan yang sangat penting. Question that people have been asking for 2,000 years. Pertanyaan yang telah dipertanyakan kepada umat manusia untuk 2000 tahun lamanya. Why did God do this? Mengapa Tuhan membuat ini semuanya? Why did he leave the splendor of heaven and come to earth? Mengapa dia meninggal semua keindahan kemewahan surga itu untuk datang ke dunia ini? Why did he have to die on a cross? Mengapa dia harus mati di kayu salib? Why does God the Son have to humiliate himself in order to die for you? Mengapa Allah anak itu bisa merendahkan dirinya, dihina dan bahkan mati untuk saudara? Why couldn't God just shout from heaven and say, you try harder and you can get into my heaven? Mengapa tidak saja dia dari sorga berkata, oh engkau bisa berbuat baik untuk masuk ke sorga? Here's the answer. Inilah jawabannya. You must understand that God is perfect. Saudara harus mengerti bahwa Tuhan itu adalah sempurna. And only perfect people can come into his perfect heaven. Dan hanya orang-orang yang sempurnalah yang bisa masuk ke dalam sorga. Here's the dilemma. Itu adalah sebuah dilema. Nobody is perfect. Sebab tidak ada seorang pun yang sempurna. Nobody can be perfect. Tidak ada seorang pun yang dapat menjadi sempurna. No one can achieve perfection. Tidak ada seorang pun yang bisa mencapai kesempurnaan. Therefore, no one could ever go to heaven. Itu sebabnya tidak ada seorang pun yang mestinya bisa masuk ke sorga. What is the solution? Apa solusinya? God is the one who gave the solution. Allah saja sendiri yang bisa memberikan solusi. He is the perfect one. Sebab dialah yang satu-satunya yang sempurna. So he came from heaven, Jadi dia datang dari surga. lived the perfect life. Hidup dalam suatu kehidupan yang sempurna. He's the only sinless person. Hanya dia satu-satunya orang yang tidak pernah berdosa. And that is why he bore in his perfect body the sin of everyone that would come to him. Itu sebabnya dia menanggung, membawa semua dalam kesempurnaannya semua dosa-dosa manusia. So that you can become perfect when you come to Jesus Christ because of his perfection. Oleh sebab itu, saudara bisa menjadi sempurna kalau saudara datang kepada Tuhan karena dia sempurna adanya. When you come to accept that he paid your wages, your price on that cross. Apabila saudara datang kepada dia, menerima dia, dia yang membayar hutang saudara. Dia yang membayar semua dosa saudara di kayu salib itu. And when you humbly come to him Dan kalau saudara merendahkan diri datang kepada dia. in repentance and in faith, Dan bertobat datang dengan iman. he forgives your sins Dia akan mengampuni dosa saudara. and gives you eternal life. Dan memberikan kehidupan kekal kepada saudara. That is why Itu sebabnya. he said, what can profit a man if he gains the whole world and loses his soul? Maka dia berkata, apa gunanya bagi seseorang meskipun dia memiliki dunia ini tapi dia kehilangan nyawanya? This is an all-important question. Ini adalah
suatu pertanyaan yang sangat penting dari semuanya. You must ask yourself that question. Saudara harus menanyakan pertanyaan itu untuk diri saudara. That question should haunt you until you answer it. Pertanyaan itu harus terus mendengung kepada hidup saudara sampai ada jawabannya. Why? Mengapa? Because God loves you Sebab Allah mengasihi saudara. and He wants you to come to Him Dan dia merindukan saudara untuk datang kepada dia. and receive eternal life Dan menerima kehidupan yang kekal. here and now. Sekarang di sini juga. That is the only way. Hanya satu-satunya jalan. There is no other way. Tidak ada jalan yang lain. The only way is to accept His death on the cross to be for you. Jalan satu-satunya adalah menerima kematiannya di salib untuk keselamatan saudara. And when you do that, Dan kalau saudara lakukan itu, He will not only give you peace here and now, bukan hanya diberikan damai sejahtera kepada saudara di sini dan sekarang, but you can be assured of eternity in heaven. tetapi saudara mendapat jaminan kekekalan di surga. There are some people are saying Ada seseorang atau beberapa mengatakan, that all ways will lead to God. ada semua jalan itu adalah menuntun untuk ke Tuhan. But that's not true. Tapi itu tidak benar. There's only one way. Sebab hanya ada satu jalan, It is Jesus. yaitu Yesus. And Jesus alone can assure you of heaven here and now. Dan hanya Yesus saja yang memberikan jaminan kepada saudara ke surga bagi saudara dan saya. That is why He asked, Itu sebabnya dia bertanya, what can profit a man? apa gunanya bagi seseorang? What can profit a woman Apa gunanya bagi seorang wanita if he gains the whole world apabila dia memiliki seluruh dunia ini but loses their own soul? tetapi kehilangan nyawa atau jiwanya? If you read the Bible, Kalau saudara membaca Alkitab, you find that the Bible asks many questions. saudara akan menemukan dalam Alkitab dia bertanya beberapa atau banyak pertanyaan. At the very beginning, Pada awal mulanya, in Genesis chapter 3 verse 9, dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat 9, God asked a question to the first man, Adam. Tuhan bertanya kepada orang pertama di bumi ini, yaitu Adam. He said, Adam, where are you? Dia katakan, Adam, di manakah engkau? And that is the question He's maybe asking for someone here tonight. Dan mungkin ini pertanyaan yang ditanyakan kepada seseorang di sini malam ini. Not because God does not know where you are, Itu bukan karena Tuhan tidak tahu di mana saudara berada. not because God did not know where Adam was, Itu bukan karena Tuhan tidak tahu di mana waktu itu Adam berada. but when He was asking Adam that question, Tetapi pada waktu dia bertanya kepada Adam pertanyaan itu, He was giving Adam an opportunity to confess his sin and repent of his sin. dia sedang memberikan kesempatan kepada Adam untuk mengakui dosanya dan bertobat dari dosanya. But Adam hid his sin. Tetapi Adam menyembunyikan dosanya. He made an excuse for his sin. Dia membuat alasan untuk dosa-dosanya. He said to Adam, "Oh, there's only one way. Dia katakan kepada Adam hanya ada satu jalan, It is repentance of sin." yaitu bertobat dari dosa-dosa. And He's asking you that same question tonight. Dan dia bertanya kepada saudara pertanyaan yang sama malam ini. Where are you? Di manakah engkau? Where do you stand? Di mana engkau sedang berdiri? Have you allowed your desires to blind you to the most important thing in life? Apakah saudara sedang membutakan mata saudara dan keinginan saudara untuk sesuatu yang sangat penting dalam hidup saudara? Have you allowed some false ideas about God Apakah engkau mengizinkan semua ide-ide yang salah tentang Tuhan to seep into your mind? yang menipukan, memperdaya pikiran saudara? Have you rejected and refused the gift of eternal life? Apakah saudara menolak suatu kehidupan yang kekal yang diberikan untuk hidup saudara? And He's inviting you once again today Dia sedang mengundang saudara sekali lagi hari ini. because He is the God who loves you. Sebab dia adalah Tuhan yang mengasihi saudara. He is the God who paid your debt. Dialah yang membayar semua hutang-hutang He saudara. is the God who's pursuing you. Dialah yang Allah yang sedang mengejar saudara. And the fact that you are here tonight is because He wants you to hear His message of love. Dan itu sebabnya saudara ada di sini malam hari ini. Karena dia ingin saudara datang ke dalam dia. Will you respond? Apakah saudara mau memberikan respon atau tanggapan? The second question in the Bible Pertanyaan yang kedua dalam Alkitab is also found in the book of Genesis. ditemukan dalam kitab Kejadian.
chapter 4, verse 9. yaitu pasal 4 ayat 9. God asked Cain, where is your brother Abel? Tuhan bertanya kepada Kain, di manakah saudaramu Habel? God knew what Cain did. Tuhan tahu bahwa Habel itu mati. God knew that Cain killed his brother Abel. Tuhan tahu bahwa Kain yang membunuh saudaranya, But he- adiknya yaitu Habel. But he wanted to give him an opportunity to confess his sin. Tetapi dia ingin memberikan kesempatan untuk Kain bisa mengakui dosanya. He wanted to give an opportunity to repent of his sin. Dia memberikan kesempatan agar dia bertobat dari dosa-dosanya. Why? Mengapa? Because every sin, Sebab setiap hal, small sin, setiap dosa, Big- dosa yang kecil, big sin, dosa yang besar, every sin that's ever committed setiap dosa yang pernah dilakukan, cries out to God. itu menjerit kepada Tuhan. The white lies that you use, the white lie that you tell, Semua kebohongan-kebohongan yang baik yang saudara sampaikan, cries out to God. itu menjerit kepada Tuhan. The money that you keep that is not yours cries out to God. Uang yang saudara miliki yang bukan milik saudara menjerit kepada Tuhan. The hatred and the bitterness that you have in your heart cries out to God. Dendam, kepahitan, itu semua yang ada dalam hati saudara menjerit kepada Tuhan. And God wanted to give Cain an opportunity to repent of that sin. Maka Tuhan ingin memberikan kesempatan kepada Kain agar dia bertobat dari dosa-dosanya. And He does the same with us. Dan hal yang sama juga dengan kita. He wants to give us an opportunity to repent of our sin and receive Jesus Christ as Savior. Dia ingin memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat atas dosa-dosa kita dan diselamatkan oleh Yesus sebagai juru selamat kita. Now, I want to tell you something very important. Nah, sekarang saya ingin sampaikan sesuatu yang sangat penting. Because all over the world, people think the same way. Sebab di mana-mana di dunia ini orang-orang berpikir hal yang sama. When they hear the word sin, Apabila mereka mendengar kata dosa, they think of the big sin. mereka berpikir akan dosa yang besar. Murder, Pembunuhan, adultery, perzinahan, stealing. mencuri. But Adam never killed anybody. Apakah Adam membunuh seorang yang lain? Adam never committed adultery. Adam tidak pernah berzina. There was no other woman in the garden except Eve. Tidak ada wanita yang lain yang ada di taman Eden kecuali Hawa. So what was Adam's sin which we all inherited? Jadi apa dosa Adam sebetulnya yang kita warisi? It is disobedience to God. Yaitu ketidaktaatan kepada Tuhan. And that's the sin we all inherited. Dan itulah dosa yang kita warisi. And so God said, Maka Tuhan berkata, my command is for you to follow my plan. ya perintahku adalah agar engkau mengikuti segala rencanaku. But Adam followed Satan. Tetapi Adam menyimpang dari itu. He distrusted God's word. Dia menyampingkan perkataan Allah. That is the root of sin. Itulah akar dari segala dosa. Then there is a question that Job asks. Kemudian ada pertanyaan yang Ayub pertanyakan. In Job chapter 14 verse 14. Ayub pasal 14 ayat 14. Job asks a question. Ayub bertanya pertanyaan. If a man dies, shall he live again? Excuse me. If a man dies, shall he live again? Kalau seseorang mati, apakah dia bisa hidup kembali? And God wanted to answer Job's question. Maka Tuhan ingin menjawab pertanyaan Ayub itu. He did not answer the question verbally. Dia tidak menjawab pertanyaan itu secara verbal dengan perkataan. He answered the question practically. Tetapi dia menjawab pertanyaan ini dengan prakteknya. When he rose from the dead on the third day, Waktu dia bangkit dari kematian pada hari yang ketiga. he was answering Job's question. Dia telah menjawab pertanyaan Ayub itu. He's saying, yes, Job, Dia katakan, ya Ayub, man will live again. orang itu akan hidup lagi. And that is why everyone must weigh the eternal future. Itu sebabnya setiap orang harus memperhatikan kehidupan kekal di masa yang akan datang. But we come back to the ultimate question.
Tetapi mari kita tanya kepada pertanyaan yang sangat utama itu. What profits a man if he gains the whole world and loses his soul? Apa gunanya bagi seseorang meskipun dia memiliki seluruh isi dunia ini tapi dia kehilangan nyawanya? Now, Jesus asked that question because your soul is important to God. Tuhan bertanya pertanyaan ini sebab jiwa saudara, nyawa saudara sangat penting bagi Tuhan. Because there was a day when you did not live. Sebab excuse me. There was a day when you did not live. Sebab ada saat harinya nanti kalau saudara tidak hidup lagi, But there will never be a day when you will not live. tetapi tidak ada satu hari di mana saudara tidak hidup. 1,000,000 years from now, you will be alive. Jutaan tahun sejak sekarang saudara tetap hidup. Either in heaven with Jesus Apakah itu di sorga bersama dengan Yesus or in eternal condemnation with Satan. atau di dalam suatu penghakiman yang kekal bersama dengan setan. Your eternal existence is sure. Eksistensi kekal saudara itu adalah pasti. But it is in this life that you decide where you spend your eternity. Tetapi di dalam hidup saudara inilah yang saudara harus putuskan mengenai hidup yang kekal yang saudara perlukan. If you have never made that decision, Kalau saudara belum pernah melakukan keputusan itu, tonight is the night. malam ini adalah suatu malam yang penting. I want to tell you this story as I conclude. Saya ingin menceritakan sebuah cerita sementara saya akan menyelesaikannya. Back in the year 97 AD, Itu terjadi pada tahun 97 Masehi. there was a volcano erupted in the city of Pompeii in Italy. Ada sebuah letusan gunung yang terjadi di kota Pompei di Italia. Out of the 20,000 inhabitants of Pompeii, 2,000 people died. Dari 20.000 penduduk pada waktu itu yang ada di Pompei, 2.000 mati. Among the 2,000 people who have died, Di antara 2.000 orang Pompei yang mati itu, there was a woman ada seorang wanita who obviously loved her jewelry. yang dengan jelas mencintai perhiasan-perhiasannya yang mahal. As the deadly rain of fire came down upon the city, Pada waktu hujan api jatuh atau turun kepada kota itu, people ran into the ships that was anchored in the nearby harbor. maka orang-orang pergi berlari ke kapal-kapal yang sedang bersandar di pelabuhan terdekat di situ. And many escaped for their life. Dan banyak orang melarikan diri untuk mencari keselamatan hidupnya. And this particular woman, like all the others, tried to escape. Dan wanita yang saya sebutkan tadi, dia juga mencoba untuk menyelamatkan diri. But then she hesitated. Tetapi kemudian dia ragu-ragu. She went back to the house. Dia kembali lagi ke rumah. She grabbed all of her jewelry Dia ambil semua perhiasan-perhiasannya. and tried to grab as much as she can. Dan mencoba mengambil sebanyak mungkin yang bisa dia bisa bawa. She did not have a bag to put them in, so she grabbed them in her bosom. Ya, dia tidak memiliki tempat yang bisa menampung atau kotak bisa menampung, maka dia peluk itu. She stuffed the rings in her fingers. Ya, dia coba memasukkan cincin-cincin ke jari-jarinya. But doing that delayed her enough Tetapi untuk melakukan itu, maka keterlambatan itu datang. to be caught in the smoke and in the fire. Sehingga dia terperangkap dari asap yang beracun. And she died and perished. Maka dia mati. How do we know that? Bagaimana kita tahu itu? Just a few years ago, Beberapa tahun yang lalu, a team of excavation satu tim dari yang menggali penggalian tanah, they found her mereka menemukan wanita ini with all of her jewelry, with all of her gold and silver and ruby and sapphire. dengan semua perhiasan-perhiasannya, permata, berlian, rubi, safir. What shall profit a man if he gains the whole world Apa gunanya bagi seseorang meskipun dia memiliki seluruh isi dunia ini, and loses his own soul? tetapi kehilangan nyawanya. This woman died clutching on the things that she prized most in life. Wanita ini mati dengan memeluk barang-barang yang dinilainya berharga untuk diri hidupnya. She was buried under the ashes of Pompeii with all of her wealth. Dia terkubur di dalam debu-debu dari runtuhan Pompei. And in fact, her image is still there today.
Dan faktanya kejadian itu dapat ditemukan seperti itu. I'm sure if any of us would want to ask her a question, Saya yakin Tuhan juga mau bertanya pertanyaan itu. why did you go back and did not escape with your life? Ya, mengapa dia kembali lagi ke rumah tetapi dia tidak menyelamatkan dirinya? Why would you die for all the wealth of the world? Mengapa dia harus mati untuk harta dunia ini? You say to me, Michael, Dia katakan, Michael, jewelry is not important to me. bahwa permata perhiasan-perhiasan tidaklah penting bagi saya. But what is important to you may be some false religion, Mungkin yang penting bagi saudara adalah pemikiran-pemikiran tentang agama. false ideas about God. Bahkan pemikiran-pemikiran ide yang salah tentang Tuhan. And you're clutching onto your idea of who God is Dan saudara mendekap ide-ide itu tentang siapa dia. instead of the truth about God as He revealed Himself. Ya, bukannya tentang kebenaran Allah yang dinyatakannya sendiri. This can be just as deadly as wealth. Dan ini akan diadili dengan benar. You must understand what Jesus is asking here. Saudara harus mengerti apa yang Yesus tanyakan di sini. He is saying that the perishing of your soul is far more serious than the perishing of your body. Dia mengatakan bahwa kebinasaan daripada jiwa saudara lebih penting daripada kebinasaan daripada tubuh saudara. And that is why Jesus asked that question. Itu sebabnya Yesus bertanya pertanyaan itu. What shall profit any of us to gain the whole world but lose our soul? Apa gunanya bagi semua kita di sini meskipun memiliki seluruh isi dunia ini tapi kehilangan nyawanya? What can you gain by holding on to false ideas about God and spending eternity in agony? Apa gunanya saudara memiliki ide-ide yang salah tentang Allah tetapi saudara akan menghadapi suatu kehidupan kekal dengan semua kesengsaraan itu? Why gamble with your eternity because somebody has an idea of who God is and what God does? Mengapa saudara berjudi dengan kekekalan saudara dengan percaya kepada ide-ide bahwa Tuhan itu adalah ini dan itu? Listen only to the voice of God and His word. Dengarkan saja kepada Allah melalui firman-Nya. Don't gamble with your eternity. Jangan berjudi dengan kekekalan saudara. Don't gamble with your soul Jangan berjudi dengan jiwa saudara. because eternity is a very long time. Sebab kekekalan itu adalah waktu yang sangat lama. And the Bible said it is very dark. The Bible says. Very dark. Eternity is very dark. Dan Alkitab berkata bahwa kekekalan itu sangat gelap. It is a lonely place. Itu adalah tempat yang sangat sunyi. It is a bottomless pit. Itu adalah jurang yang sangat dalam dan gelap. Jesus talks about two people. Yesus berbicara tentang dua orang. They both died. Masing-masing laki-laki mereka, Both died. ya dua-duanya mati. One lived for himself and one lived for God. Satu orang hidup untuk dirinya sendiri, satu orang mati untuk Tuhan. And Jesus said the man who lived for God went to the bosom of Abraham. Maka orang yang mati untuk Tuhan itu, maka dia akan tinggal nanti di pangkuan Abraham. And the one who lived for self Dan seseorang yang hidup untuk dirinya sendiri ended up in agony and torment. dan akan hidup dalam satu kesengsaraan dan penyiksaan. That is why Jesus came from heaven. Itu sebabnya Yesus datang dari sorga To deliver you from that agony of torment. untuk melepaskan saudara dari penderitaan dan penyiksaan itu. That will go on forever and ever. Kita bisa terus dan selamanya. He assured everyone that comes to him Dia memberi jaminan kepada setiap orang yang datang kepadanya that in my Father's house bahwa di rumah Bapakku there are many mansions. ada banyak rumah. He has a Ada place jauh for tempat. you. Dia punya has a tempat place for untuk you. saudara. He has Dia a punya place tempat for untuk you. saudara. Dia punya tempat bagi saudara. And if you have never come to him and be assured of eternal life with Jesus, you can do that tonight. Kalau saudara belum pernah datang kepada dia dan mendapat jaminan kehidupan kekal, dia berikan itu kepada saudara malam ini. Can we bow our heads in prayer? Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. As every head is bowed and every eye is closed, Sementara setiap orang tunduk kepala dan setiap mata ditutup, if you want to come to Christ tonight and receive eternal life, I want to just stand where you are. kalau saudara mau datang kepada Tuhan dan menerima dia sebagai Tuhan Juru Selamat saudara, saya rindu saudara berdiri.
You say, I had so many ideas about God, but tonight I know there's only one way. Saudara katakan, saya banyak ide-ide yang tentang Tuhan, tetapi saya tahu sekarang yang benar hari ini. Your eternity could be decided tonight. Sebab kekekalan saudara bisa diputuskan malam ini. Wherever you are in the stadium, you just stand up Dimanapun saudara di stadion ini, silakan berdiri. and say, Lord Jesus Christ, I want to come to you. Dan katakan, Tuhan Yesus Kristus, aku datang kepadamu. I repent of my sins. Aku bertobat atas dosa-dosaku. I confess that Jesus is my Savior and Lord. Aku mengaku bahwa Yesus adalah juru selamat dan Tuhan. I want that gift of eternal life. Saya ingin menerima karunia kehidupan kekal itu. And Jesus promised Dan Yesus berjanji that anyone would come to him, bahwa setiap orang yang datang kepada dia he will never, never, never reject. tidak akan pernah ditolak. He will hold you into his hands Dia akan pegang saudara dengan tangannya until he takes you home to heaven safely. sampai dia memegang saudara ke surga dengan selamat. I'm going to ask everyone who stood up, come forward. Come Ayo, on. siapa Declare yang Jesus. tadi berdiri? Mari datang ke depan. You know, Mari, jangan malu-malu. Jesus said, anyone who's ashamed of me, I'll be ashamed of them in Mari eternal maju ke life. depan. Silakan maju ke depan. Ayo. Silakan maju ke depan. Silakan maju ke depan. Silakan. Saudara akan didoakan. Everybody else, you need to be in the spirit of prayer. Ya, yang lainnya tolong berdoa. Tolong berdoa dalam roh ya. All the believers, Semua bow orang your heads percaya. in prayer. Pray for these people. Ya, Pray. mari berdoa untuk saudara yang ada depan ini. Remember, Jesus hung on that cross all alone. Ingat, Yesus tergantung di kayu salib sendirian. You coming forward is the smallest part that you can play. Ya, saudara yang datang ke depan ini hanya bagian kecil yang saudara bisa lakukan. To receive his death to be for you. Untuk menerima kematiannya bagi saudara. We can wait. Others are coming. We can wait. Kita dapat menunggu, yang lain datang. Ayo terus maju ke depan. Serahkan hidup saudara. Eternity is a long time. Ya, sebab kekekalan itu membutuhkan waktu yang sangat lama. And tonight you can be assured of your resurrection. Dan malam hari ini engkau bisa yakin akan kebangkitan kembali saudara. Silakan, Some masih more datang coming. terus, Some more silakan. coming. Kita tunggu, masih datang lagi. Ayo datang. The rest of you need to be praying. Yang lainnya tolong Need to be saudara praying. berdoa. Pray. Berdoa. Siapa lagi? Siapa lagi? Thank you. Thank you. Terima kasih. We're gonna pray, but if you want to keep going, just keep coming. Kita akan berdoa, tapi bagi saudara yang mau terus datang, silakan. Kami tunggu. Silakan. Our Heavenly Father, Bapa di sorga, we thank you for these precious people who stood up here. kami bersyukur buat umatmu yang sangat berharga ini yang berdiri depan di sini. We thank you that they're not ashamed to declare that Jesus Christ is the Savior of their life. Kami bersyukur bahwa mereka tidak malu untuk mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat yang mati di kayu salib. That He is the Lord of their life. Bahwa dia adalah Tuhan dari semua kehidupan. We thank you that each of them begin a new life tonight. Kami berdoa bahwa mereka akan memiliki hidup yang baru mulai malam hari ini. And Father, I pray your blessing upon each of them. Tuhan, aku berdoa agar berkat-Mu turun atas setiap mereka. Let your Holy Spirit come and dwell in them Biarlah Roh Kudus-Mu tinggal diam di dalam mereka and empower them dan memberikan kekuatan kepada to mereka live for you untuk hidup bagi Engkau, and to serve you. untuk melayani Engkau. Protect them and their families. Tuhan, lindungi mereka dan keluarga mereka. Use them mightily. Pakai mereka dengan luar biasa. For Father, we know that you are the God of mighty God who do great things. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Tuhan yang berkuasa, yang dahsyat, yang sanggup melakukan perkara-perkara yang dahsyat luar biasa. For we pray this in the matchless name of Jesus. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus yang luar biasa. Amen. Amin. Amen. Amen. Give Amin. God praise. Give God praise. Para kaunselor boleh melayani mereka ya.
Kalau saudara punya kebutuhan Your ingin counselors, didoakan, para konselor juga akan mendoakan saudara. Amen. Amen. I'll let you take over. I'll let you take over from here. Jadi saudara, para konselor boleh mendoakan mereka. Saudara yang punya kebutuhan, apapun masalah saudara boleh didoakan nanti oleh para pembimbing, para konselor. Tuhan memberkati, melindungi saudara.